Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, video ini menampilkan muka kami sebagai admin dari Klaster Jambu, menghaturkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini hari pertama bulan Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang lain, sholat, zakat dan seterusnya juga semoga diberi kemudahan untuk melaksanakannya. Sahabat, ada yang bertanya kepada saya, pohon yang paling potensi, terus khususnya pohon jambu yang paling berpotensi mendatangkan nilai keuntungan ekonomi bagi kita tuh pohon jambu apa? Untuk menjawabnya, untuk yang selama ini tentu yang merajai adalah jambu citra. Jambu citra. Kemudian jambu madu deli hijau itu untuk skalanya tabu lampot dan juga untuk skala kebun. Tapi kebun-kebun yang banyak sekarang menghasilkan jambu-jambu itu adalah kebun jambu citra. Kalau jambu madu deli biasanya menurut kami belum begitu tidak seluas jambu citra ya, kebun jambu citra. Jadi untuk yang berpotensi itu sebenarnya bukan hanya jambu citra, tapi jambu green giant, jambu Barbie sugar, kemudian jambu cincol tebu, mutiara hitam. Intinya semua jenis jambu air kalau ditanam itu bisa mendatangkan keuntungan ya, nilai investasinya juga bagus. Jadi jangan hanya cuma 1-2 pohon saja yang ditanam ya. Jadi kita harus menanam ya sebisa mungkin semua jenis. Soalnya nanti kalau kita sebagai penjual atau sebagai pedagang itu bisa memberikan pilihan kepada konsumen. Justru kan pengalaman konsumen itu perlu dibentuk. Ini jambu ini rasanya begini, jambu ini rasanya begini. Akan lebih indah, lebih bagus dan lebih punya daya tarik kepada konsumen apabila kita memiliki banyak pilihan. Oke, jadi jangan lupa jambu citra itu ditanam di halaman rumah ataupun dikebunkan secara luas di kebun Anda. Kemudian jambu-jambu madu deli itu juga bagus untuk di tabu lampot. Ya, selain ditanam di kebun juga bagus di tabu lampot. Saya merekomendasikan jambu-jambu itu untuk ditanam secara perkebunan ya, skala perkebunan supaya kita hasilnya juga terasa dan juga kita merawatnya juga tidak tanggung lah gitu, tidak tanggung merawat ya. Sekali besar ya lebih bagus itu juga, tapi tergantung modal ya, tergantung modal dan keadaan kita masing-masing. Jadi perbandingannya seperti ini di kampung kita. Jambu air itu sekarang sudah bukan menjadi barang yang remeh-temeh, bukan istilahnya bukan buah yang eh, harganya murah. Terbukti ya jambu Semarang ya, kalau di tempat kita itu jambu Semarang itu harganya sekarang sudah di angka Rp20.000 per kilogram. Padahal itu kan asem ya. Tapi setiap orang suka jambu Semarang itu walaupun rasanya nggak manis. Intinya setiap buah, terutama jambu air itu ada segmentasi pasarnya. Pasti ada orang yang suka. Tapi umumnya kebanyakan orang itu jambu air yang manis atau asam itu orang suka ya. Orang suka. Nah, tinggal kita sebagai pekebun termasuk juga penjual jambunya merawat kebunnya, merawat jambunya supaya punya kualitas yang baik. Jadi pertanyaan jambu apa yang paling berpotensi? Semuanya berpotensi. Tapi kalau mau dikebunkan secara luas, ikut saja yang sudah ada pasarnya yang luas, yaitu jambu citra, jambu madu deli, jambu green giant, jambu cincau tebu, mutiara hitam, yari Taiwan. Itu memang sudah orang kenal ya. Bagaimana dengan jamu-jamu yang lain? Ya tanam saja. Ya, karena kita nggak tahu potensi satu buah kalau kita nggak pernah memasarkannya, nggak pernah memperkenalkannya. Oke, sahabat semua, demikian. Semoga ini bisa sedikit menjawab kegalauan karena ada petani-petani pemula, pehobi pemula bingung mau tanam jambu apa. Ini bagus, itu bagus. Ya semuanya kalau memang jambu air itu semuanya juga menggiurkan ya, kecuali jambu air yang sepet itu. Ada juga sih. Tidak semuanya manis, tidak semuanya asam. Ya, tanam aja semua supaya jadi perbandingan kita sebagai pekebun juga tahu ini kualitasnya gini gini gini. Yang konsumen juga menjadi tambah pengalaman, menjadi experience untuk konsumennya. Oh, cita rasa jambu ini begini begini begini. Semakin tahu, semakin paham. Jadi kalau kita nanti akan meluncurkan jambu yang manis, sedangkan mereka sudah tahu kualitasnya, ya pernah mencicipinya, jadi mereka nggak ragu untuk kembali order. Jadi itu yang kembali ordernya itu yang akan menjadi penghasilan kita sebagai penjual, penghasilan yang bertambah-tambah lagi.
Oke, sahabat semua, terima kasih banyak sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dari Cianjur.